Allah Azza wa Jalla allazi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah singkat tentang jangan tinggalkan sholat. Saya ingin menyampaikan beberapa pesan dari para ulama untuk kita semua yang masih meninggalkan sholat atau masih meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis tentang ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan ibadah sholat. Bahkan ketika kita merujuk kepada rukun Islam, bahwasanya sholat merupakan rukun Islam kedua setelah mengucapkan kalimat syahadat. Dalam artian akan ditolak keislaman seseorang meskipun ia berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ketika ia tidak melaksanakan ibadah sholat tanpa ada unsur yang diperkenankan. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali memberikan kita ancaman bahwa fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholat. Apa yang dimaksud dengan lalai? Yaitu orang-orang yang malas-malasan dalam sholat, orang-orang yang buru-buru dalam sholat, orang-orang yang tidak khusyuk dalam sholat, orang-orang yang sholat kadang ia laksanakan, kadang juga ia tidak laksanakan. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan ciri-ciri orang yang terhadap kemunafikan, yaitu orang-orang yang malas dalam beribadah sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iza qamu ila shalah qamu kusala, yang artinya apabila mereka berdiri dengan salat maka mereka berdiri dengan malas. Mungkin mereka sholat, mungkin kita sholat, tapi apakah kita termasuk sholat yang bermalas-malasan? Contohnya bagaimana dengan sholawat tarawih kita? Kita mencoba untuk cari sholawat tarawih yang hanya 20 menit sudah mencapai 20 rakaat atau 11 rakaat. Semoga kita bukan orang-orang yang malas dalam beribadah sholat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit dan satu-satunya ikatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian, ketika kita meninggalkan sholat, maka sama halnya kita memutuskan ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah putus, bagaimana cara kita meminta pertolongan kepadanya sedangkan kita tidak memiliki ikatan apapun kepadanya? Jadi satu-satunya kata ulama ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah as-sholat, yaitu salat. Ketika kita meninggalkan sholat tanpa ada unsur yang diperkenankan, maka sama halnya kita memutuskan ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama berpendapat, barang siapa yang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika ia meninggal, ia tidak diperbolehkan dikuburkan di antara kaum muslimin. Ia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin kecuali keluarganya sendiri. Nanti di akhirat, sholatlah yang paling utama dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila amal sholat kita baik, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Dan apabila amal sholat kita rusak, maka rusaklah amal yang lain pula. Maka dari itu, jangan tinggalkan sholat. Jangan putuskan ikatan kita kepada Allah dengan hanya meninggalkan ibadah sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga ibadah sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallahu fikum. Sekian ceramah singkat dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.